2022. Saya berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Saat ini ojol sedang mengadakan unras unjuk rasa. Begitu panjangnya ini. Oh, ojol kita panjang sekali, panjang sekali. Ah ya, panjang sekali. Sampai sana tuh, panjang sana. Oh, mantap. Terima kasih kawan media, terima kasih kawan media dari kami. Dari mana? Dari ojol. Oke. Terima kasih kawan-kawan sekalian yang telah memberikan semangatnya dan telah meluangkan juga waktunya untuk hadir. Inilah kehadiran ojek online di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur pada hari ini. Pada pagi hari ini mereka akan mengadakan unras unjuk rasa. Lihat kawan-kawan kita dari ojek online ini cukup panjang. Ya, teman-teman ojol, diparkir motornya yang bagus, yang rapi. Iya. Untuk taman-taman di tengah jangan diinjak, karena ini juga punya kita masyarakat Samarinda. Nah, iya, cakep. Kita teman-teman ojol, kita hidup di atas. Jangan ada takut panas. Ada penyakit Jangan takut panas, takut anjak saja. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Pada hari ini kita semua rekan-rekan ojek online yang mungkin tidak bisa hari berbahagia ini untuk kembali kita. Mungkin dahulu tidak bisa mengambil ini, mungkin dahulu tidak bisa mengambil kapital ini, mungkin besok rezekinya hilang dari kapital ini, tapi kita maklumi. Ayo, merdeka, merdeka, orang. Artinya setiap memperjuangkan sesuatu, setiap meminta sesuatu, setiap kita berjuang kita pada hari Senin Januari kita unek-unek kita, keluh kesah kita kepada pemerintah. Dalam hal ini karena kita tidak bisa ke Jakarta, kita hanya bisa ke Kalimantan Timur, dan kebetulan kantor gubernur kita ada di kota Samarinda. Betul atau tidak kawan-kawan? Artinya mohon kepada pemangku kebijakan, mohon Bapak Ihsanul, Gubernur Kalimantan Timur, tolong dengarkan keluh kesah kami ojek online Kalimantan Timur maupun daerah untuk menetapkan aturan terkait tarif dasar jasa pengantaran barang dan makanan bagi pengemudi ojek online, agar terciptanya aturan dan tarif yang jelas bagi pengemudi ojek online untuk mendapatkan penghasilan yang layak akibat dampak dari kenaikan BBM, kawan-kawan. Betul atau tidak, kawan-kawan? Betul. Jadi sekedar informasi kepada Bapak Gubernur, kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selama ini yang diatur hanya tarif transportasi pengantaran manusia saja. Betul atau tidak, kawan-kawan? Betul atau tidak, kawan-kawan? Betul. Tapi selama ini kita ngantar barang, kita ngantar makanan, kita belikan bahan-bahan apapun kepada customer, kepada masyarakat Kalimantan Timur, tidak ada penetapan tarif yang jelas. Betul atau tidak, kawan-kawan? Betul atau tidak, kawan-kawan? Artinya ada kekosongan hukum, ada tindakan lalai. Pemerintah tidak menganggap bahwasanya ekosistem kita, pemerintah tidak menganggap bahwasanya keberadaan kita selama ini dalam satu kesatuan sebagai ojek online. Betul atau tidak, kawan-kawan? Ditambah lagi yang pertama, baru saja kita mendengar kebijakan, mendapatkan kebijakan penetapan kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi
yang mana itu memberatkan kita kawan-kawan, betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Bos. Dan juga teman-teman ojek online Kalimantan Timur, kita sebenarnya dalam hati kecil gak masalah. Gak masalah mau naik ke BBM itu, tapi masalahnya pom bensin itu isinya juga kita susah beli BBM, betul atau tidak kawan-kawan? Betul atau tidak kawan-kawan? Dan ditambah lagi yang kedua, Lagi orasi. BBM itu menyebabkan juga BBM kenaikannya 30% kawan-kawan, 30% kenaikannya. Sedangkan kenaikan tarif layanan barang dan makanan ada yang hanya 10%, bahkan 5%. Betul atau tidak kawan-kawan? Betul atau tidak kawan-kawan? Dari mana hitungannya orang-orang yang pintar itu? Dari mana hitungannya yang ambil keputusan itu? Naik 30%, balik ke kita 10%, balik ke kita 5%. Logikanya masuk akal atau tidak kawan-kawan? Masuk akal atau tidak kawan-kawan? Artinya yang kita perjuangkan di sini persoalan logika. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai aplikator-aplikator ini membuat kita menjadi sapi perah. Mentang-mentang di sini ojek online sudah menjadi profesi utama kita, kita diperlakukan semena-mena. Tidak bisa, tidak bisa. Kita katakan tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Yang kedua, kalau kita meminta adanya payung hukum yang jelas bagi ojek online di seluruh Indonesia, berupa undang-undang supaya status hukum kita sebagai profesi ojek online jelas di mata hukum, jelas di mata masyarakat. Betul atau tidak kawan-kawan? Betul. Betul atau tidak kawan-kawan? Betul. Sekedar informasi, hubungan Republik Ojek Samarinda, TDO dan organisasi perkumpulan itu statusnya berbadan hukum. Kita diakui negara, kita berkumpul di sini diakui negara, kita terdaftar di negara sebagai perkumpulan yang sah mewakili aspirasi rekan-rekan ojek online di Kalimantan Timur. Sedangkan kebalikannya, kita perkumpulan dia punya badan hukum, kita punya status hukum perkumpulan dia, tapi ternyata teman-teman, jadi potong dulu, ini lagi masih. Masih teman, lanjut kawan-kawan. Datang ke sini kita menyampaikan aspirasi, tidak mau ngapa-ngapain, kita tidak bikin rusuh, sepakat? Tidak ada, kita sama-sama menjaga kondusivitas, sepakat? Sepakat. Artinya melanjutkan tuntunan kita, meminta payung hukum yang jelas supaya status kita sebagai ojek online diakui oleh negara, diakui oleh pemerintah, diakui oleh masyarakat pada umumnya. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Jangan sampai profesi kita sebagai ojek online ini di mata hukum seperti anak tiri. Angkot saja itu ada aturan yang jelas, bis aja ada aturan yang jelas, dan kendaraan-kendaraan umum yang lainnya itu ada aturan jelas. Masa kita transportasi yang tiap hari dari 2016 sampai 2022, 6 tahun kawan-kawan, kita tidak punya status yang jelas. Kita ini apa sebenarnya? Dibilang ojek online, tarifnya tidak diatur. Betul atau tidak kawan-kawan? Betul. Betul atau tidak kawan-kawan? Betul. Dan juga kita ini bukan cuma ngantar orang. Betul atau tidak kawan-kawan? Antar makanan juga. Itu yang namanya GoFood, itu yang namanya GrabFood, yang saya yakin perwakilan juga dan juga bapak-bapak kita yang ada di kantor gubernur, bapak-bapak kita di kepolisian, bapak-bapak kita media, teman-teman rekan-rekan masyarakat, semuanya tiap hari order. Betul atau tidak kawan-kawan? Betul. Masa iya tiap hari digunakan, tiap hari dipakai, tiap hari di order, status hukumnya tidak jelas, anak tiri atau bukan kawan-kawan? Bukan. Anak tiri atau bukan kawan-kawan? Yang ketiga, kita meminta pemerintah pusat atau daerah memberi sanksi tegas kepada aplikator, bukan hanya di Gojek, bukan hanya di Grab, tapi semua aplikator yang belum menerapkan aturan terbaru dari Kementerian Perhubungan KP nomor 667 tahun 2022. Kita sebenarnya sudah ada aturan, sudah ditekan sama pemerintah, sudah ditetapkan, sudah diputuskan, sudah diedarkan. Bahkan Menteri kita tercinta Menteri Perhubungan sudah statement di media kalau ojek online potongannya maksimal berapa? Maksimal berapa? 15%. Maksimal berapa? 15%.